Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Rajin sholat namun justru jauh dari Allah. Siapakah mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku datang pada manusia, umat Muhammad, pada suatu zaman. Banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat." Hadis riwayat Ahmad. Diperintahkan sholat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang perhatian syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah menyatakan, berapa banyak orang yang sholat malam, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, meskipun merasa dirinya sholat, tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah sholat. Sholatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali Ibnu Ma'bad. Nah, zaman yang diprediksikan Rasulullah tadi tampaknya sudah terjadi kini. Isyaratnya, meskipun bangsa Indonesia mayoritas muslim dan tentu saja banyak yang sholat, tapi tak sedikit pula di antara mereka yang masih tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ironisnya, dari hari ke hari, frekuensinya tidak semakin menurun. Bahkan dari segi kuantitas maupun kualitasnya semakin meningkat. Seperti tindak KKN, perzinahan, dan kejahatan lainnya. Jika sholat bisa dikerjakan dengan baik dan benar, dengan memperhatikan syarat dan rukunnya, sah batalnya, dan kesunahannya, maka hikmahnya sangat besar, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Misalnya saja, manifestasi dan rukun qauli, bacaan dalam sholat, akan menjadikan orang tidak mudah berkata bohong, menfitnah, dan berkata kotor lainnya. Manifestasi dari rukun fi'li, gerakan sholat, tangan tidak boleh digunakan untuk menyembah sesuatu yang dilarang agama, dan kaki pun tidak melangkah kecuali diridhoi Allah. Demikian juga anggota tubuh lainnya. Sedangkan manifestasi dari rukun qalbi, kehusukan hati, maka jiwanya tidak akan mudah dihinggapi penyakit rohani seperti hasud, iri, dengki, dendam, dan sombong. Misal lainnya adalah sujud. Sujud merupakan simbol penghambaan, ketaatan tertinggi seorang muslim. Karena posisi sujud adalah meletakkan kepala di lantai atau tanah. Orang yang bersujud berarti telah rela meletakkan kepalanya yang terhormat ke lantai yang diinjak oleh kaki. Ini artinya, orang sujud itu telah bersedia mematuhi ketetapan-ketetapan hukum syariat Islam secara totalitas atau semua aspek kehidupan. Dengan begitu, secara kontekstual ia pun harus bersujud dalam segala bentuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika berbisnis harus jujur, tidak menipu dan tidak mencuri, takaran atau timbangan. Jika berpolitik, harus mengedepankan moral dengan tujuan memperjuangkan kaum lemah. Dan jika menjadi pemimpin, ia harus berusaha mengemban amanah. Rasulullah mengumpamakan
Orang yang mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam itu seperti orang yang mandi untuk membersihkan kotoran yang ada di badan. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika sungai itu di depan rumahmu, lantas kamu mandi di situ sehari 5 kali? Apa masih kotor badanmu? Para sahabat menjawab, tidak ada kotornya sama sekali. Kemudian beliau bersabda, maka seperti itu juga sholat 5 waktu, maka Allah akan menghapus dosa-dosa dengan sholat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.